Shalom anak-anak sekolah minggu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini tanggal 6 April 2025. Karena kebaikan Tuhan kita ditolong selama bulan Januari, Februari, Maret, dan sekarang April. Apa kabar nak? Semoga sehat dan bergembira karena Tuhan Yesus baik. Amin. Kalau ada yang kurang sehat, semangat ya nak. Tuhan Yesus tolong cepat sembuh. Bulan April kita akan merayakan Hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelumnya kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung. Nah, jadi seri pelajaran sekolah minggu selama bulan April ini kita belajar dari Lukas 22, 23, 24 supaya anak-anak kembali diingatkan, tambah tahu apa sih yang sudah terjadi pada hari-hari tersebut, sehingga kita punya pengertian yang benar, sehingga kita tambah percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Siap? Oke, mari kita berdoa, lalu kita bernyanyi bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bisa masuk bulan April karena anugerah Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi karena Tuhan Yesus sangat baik. Kami buka hati kami mau memuji Tuhan, mendengar firman dan melakukan firman Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami minta dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita bernyanyi memuji Tuhan. Nah anak-anak yang manis, sesudah mendengarkan puji-pujian dan bernyanyi bersama, mari kita buka Alkitab kita. Hari ini Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Mari dibuka, kita baca sama-sama. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat
mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia, Yudas, menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu Yudas, mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, anak-anak perhatikan. Hari Paskah orang Yahudi sudah dekat. Para imam, kepala, ahli Taurat, hamba-hamba Tuhan itu, pendeta-pendeta itu, pengerja di rumah Tuhan itu seharusnya apa yang mereka lakukan? Mempersiapkan diri, berdoa puasa, merapihkan gereja dan semua perlengkapan supaya waktu perayaan Paskah orang Yahudi itu peringatan kemerdekaan mereka dari penjajahan Mesir selama kurang lebih 400 tahun. Dulu mereka budak, tetapi karena Tuhan kasihan kepada mereka, mereka dibebaskan dengan mujizat-mujizat. Masih ingat ceritanya? Di bawah kepemimpinan Musa, mereka keluar dari penjajahan Mesir. Disebut hari kemerdekaan itu Paskah. Seharusnya menyambut hari Paskah, mereka bersukacita, mengucap syukur, memuji Tuhan, hidup dalam pertobatan. Ya kan? Tetapi apa yang dilakukan imam-imam itu? Mereka berbuat jahat. Mereka mencari cara untuk membunuh Tuhan Yesus. Ih, ngeri ya. Kenapa mereka mau membunuh Tuhan Yesus? Karena mereka iri, benci, sirik, dengki. Karena banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mau lagi menuruti apa yang dikatakan oleh imam-imam kepala. Sebab orang lihat imam-imam kepala itu cuma ngomong doang, tapi tidak melakukan. Ya, munafik, tahu ya munafik? Ya, cuma ngajarin orang melakukan A, B, C, padahal mereka sendiri tidak menjadi pelaku. Dan Tuhan Yesus membuat banyak mujizat. Masih ingat apa saja? Ayo apa? Masih? Coba sebutkan. 3 aja. Apa? Ya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, semuanya Tuhan Yesus kerjakan. Imam-imam itu tidak bisa lakukan, sehingga banyak orang jadi pengikut Tuhan Yesus. Mereka iri, benci. Dan Tuhan Yesus dengan jelas berkata bahwa Dia adalah jalan satu-satunya menuju surga. Siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Jadi Tuhan Yesus berkata Dia juru selamat. Dia Tuhan. Jadi orang kepala ahli Taurat imam itu benci banget. Bukannya mereka bertobat, percaya Yesus, mempersiapkan diri menuju Paskah, malah memikirkan cara untuk membunuh Yesus secara diam-diam. Pura-pura baik, padahal jahat. Pura-pura melayani pekerjaan Tuhan, padahal maksudnya jahat. Hati-hati ya, jaga hati pikiran kita supaya benar kudus di hadapan Tuhan. Buang dalam nama Tuhan Yesus rasa iri, dengki, benci. Nanti dirasuk iblis. Siapa yang mau dirasuk iblis? Saya tidak mau. Siapa yang mau dikuasai Tuhan? Saya mau. Nah, sesudah itu diceritakan lagi salah seorang murid Tuhan Yesus yang namanya Yudas Iskariot. Itu dia orang yang suka duit, matre. Ya, dikatakan di kitab Yohanes dia suka mencuri uang.
persembahan yang dikumpulkan. Wah, siapa di sini suka duit? Duit, pikirannya duit. Hati-hati, karena duit, karena cinta akan uang, ya, karena menyembah uang, cinta uang, maka iblis menguasai Yudas sampai dia mau jual Tuhan Yesus, gurunya, pemimpinnya. Gara-gara apa? Duit. Lalu ia mencari kesempatan bagaimana dapat menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat untuk dia apa? Dibunuh. Ngeri ya. Sebab itu pelajaran apa yang kita dapat pada hari ini? Dari Lukas 22 ayat 1 sampai 6. 1. Jaga hati dengan seluruh kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Hati tidak boleh ada iri, benci, sakit hati, sirik, dengki. Dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan pengampunan. Ampuni orang yang bersalah kepada kita, supaya dosa kita diampuni. Dan iblis tidak ambil untung, tidak celah masuk iblis. Ngeri. Dan yang kedua, harus cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh lebih daripada cinta apapun dan siapapun. Awas, kalau kita lebih cinta duit nanti kayak Yudas. Kalau kita cinta seseorang lebih dari Tuhan Yesus, ngeri. Jadi cintai Tuhan Yesus lebih dari siapapun, lebih dari apapun. Ya, jangan buka celah kepada iblis. Ya awas, iblis itu musuh kita. Awas ya. Jangan seperti imam kepala, pura-pura baik, padahal jahat. Jangan seperti Yudas, pura-pura jadi murid, padahal jadi pengkhianat. Pelajaran yang kita dapat, jaga hati, jaga pikiran. Jangan benci, sirik, dengki. Jangan cinta apapun, termasuk cinta uang, lebih daripada Tuhan. Mari menyambut Paskah yang sudah dekat ini, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidup dalam pertobatan, mempersiapkan diri dengan baik, berlatih nyanyi dan semua acara, sehingga pada Paskah yang akan datang, kita lebih cinta Tuhan Yesus, lebih mengasihi Tuhan Yesus, dan dapat melakukan ibadah kita lebih baik. Siapa mau lebih cinta Tuhan Yesus? Ya, karena Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua supaya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih cinta Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, sikap hormat. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami untuk cinta Tuhan Yesus dengan lebih sungguh. Tolong kami untuk menjaga hati kami dengan benar, tidak benci, tidak iri, tidak sirik, tidak cinta uang atau apapun lebih daripada cinta Tuhan. Pakai hidup kami mengasihi Tuhan Yesus seumur hidup kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Biar Paskah yang akan datang, kami lebih mengenal kasih Tuhan. Kami lebih suka memuji Tuhan. Kami lebih mau menjadi pelaku firman. Kami mau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus baik. Pakai hidup kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati anak-anak. Bye-bye. God bless you all.